Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dimanapun kalian berada. Baik, untuk pembahasan pertemuan 4 dan pertemuan 5, nanti kita akan membahas tentang statistika deskriptif. Jadi dalam video ini nanti akan saya jelaskan tentang statistika deskriptif. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja sebentar. Saya slideshow dulu. Baik. Nah, statistika deskriptif. Jadi jenis-jenis statistika kemarin kita sudah mempelajari, ada statistika deskriptif dan ada statistika inferensi. Nah, statistika deskriptif itu adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data. Sedangkan statistika inferensi yaitu metode yang berkaitan dengan analisis sampel untuk penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasi. Tapi sebelum Pak Widi lanjut itu, ada yang perlu saya garis bawahi dari tugas-tugas kemarin yang sudah kalian semua kerjakan. Jadi ini sementara saya pending dulu. Jadi saya sedikit ingin menggarisbawahi bahwasanya rata-rata memang masih bermasalah dalam pembuatan kelas dan pembuatan interval. Jadi seperti ini. Saya ambil contoh kemarin soal nomor 1 ini ya, sebentar. Akan saya share screen. Mana nggih? Oke, saya share screen. Oke. Contoh seperti ini. Kemarin nomor 1 ini ya, ada 50 data. Memang pertama diurutkan dulu. Ini sudah betul 18 sampai angka 98. Ini memang sengaja data ini secara acak, Pak Widi. Nah, pertama memang tentukan rentangnya dulu. Nah, dengan cara nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Dihasilkan 98 kurangi 18 itu ketemunya 80. Nah, terus habis itu baru kita menentukan kelasnya dulu. Rumusnya 1 plus 3,322 log N. N-nya ada 50, berarti gimana kemarin? Iya, benar. 1 ditambah 3,322 log 50. Nah, log 50 berapa yo? Kita hitung menggunakan kalkulator saja. Log 50. Log 50. Ketemunya 1,69. Nah, 1,69 atau bisa di ini 1,7 ya 1,698 enggak apa-apa. 1,698 dikali 3,322 ketemunya kan 5,64. Nah, 5,64 ini dijumlahkan dengan dijumlah dengan 1, ketemunya 6,64. Jadi rentang kelasnya adalah 6 atau 7. Ya, berarti ketemunya ketika dia di atas 6,5, berarti dia dibulatkan ke atas, berarti ada 7 kelas. Sehingga itu rentang dibagi kelasnya. Nah, berarti rentangnya tadi berapa? Rumus rentang kan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi 98 dikurangi 18 itu ketemunya 80. Nah, 80 itu dibagi 7 itu kan ketemunya 11,4. Jadi panjang kelasnya di sini adalah 11. Nah, ini rata-rata salah menghitungnya di sini. Jadi otomatis kan berarti diawali dari angka
18. Nah, 18 ini cara menghitungnya bukan 19, 20, enggak. Kalau 11, ini kan tadi ada berapa itu tadi? 11 ya. Berarti 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Berarti 18 sampai 28. Nah, seperti itu. Dan itu terusnya. Jadi 18-nya itu kelas terendahnya itu dihitung, jangan dilewati. Seperti itu. Oke, nggih, paham nggih? Nah, itu terus baru seterusnya kalian bisa mengerjakan. Rata-rata jenengan semua itu salahnya di itu tadi pembentukan kelasnya atau membuat rentangnya. Coba kita edit aja. Berarti mana pensilku tadi? Kenapa hilang ya? Nah, jadi tadi berarti 18 sampai 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan sampai 28. Terus baru turunnya 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Berarti 29, 28, 27, 26, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Terus 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Selanjutnya 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Terus selanjutnya lagi 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. Ini kalau 7 kelas itu modelnya cara menghitungnya modelnya seperti itu. Itu ya. Tapi dalam sini memang ketika pembulatan ini memang perlu hati-hati. Ini malah justru kalau komanya terutama khusus untuk panjang kelas di mana dia lebih seperti ini, itu diartikan kelasnya itu bukan malah 11 tapi adalah 12. Betul. 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. So, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Betul. Oke. Ini malah justru data ini sebenarnya benar, cuman tinggal penentuannya. Tapi rata-rata dalam menentukan panjang kelas rata-rata masih salah. Caranya seperti itu ya untuk menghitung panjang kelasnya itu modelnya seperti itu. Jadi angka awalnya itu harus dihitung, bukan langsung katakan 18 sampai 12 kelas dari 18 berarti bukan 19, bukan mulai dari 19 tapi mulai dari 18, dari 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi itu hanya untuk pengalaman saja, untuk pembelajaran saja, tidak masalah, tidak coba atau untuk mencoba mengerjakan. Tidak apa-apa, Pak Widi masih memberikan toleransi, tidak apa-apa. Oke, gitu ya. Jadi nanti perlu banyak latihan lagi, nanti tak buatkan coba latihan-latihan nanti untuk persiapan UTS juga nanti ya. Oke, kita masuk ke materinya bahwasanya kita akan membahas tentang materi deskriptif. Saya Windows Ledger. Oke. Nah,
Jadi kita kembali lagi ke jenis-jenis statistika. Salah satunya statistika di sini adalah statistika deskriptif, di mana metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data. Sedangkan statistika inferensi yaitu metode yang menjabarkan karakteristik suatu gugus data secara kuantitatif. Nah, statistika deskriptif dapat dibedakan dari statistik inferensial karena statistika deskriptif bertujuan untuk meringkas suatu gugus data, bukan untuk menggunakan gugus data dalam mempelajari dan menarik kesimpulan pada populasi yang lebih besar. Nah, secara umum, statistika deskriptif tidak mengandung unsur dengan basis teori probabilitas, di mana walaupun kesimpulan analisa suatu data didapat dengan menggunakan analisa suatu data dengan menggunakan statistika inferensial. Nah, misalnya dalam penelitian penggunaan obat yang melibatkan manusia sebagai subjeknya, pasti akan diberikan tabel mengenai jumlah sampel pada bagian populasi, misalnya pada tiap dosis yang berbeda atau pada tiap jam yang berbeda. Dan karakteristik demografi atau klinis seperti rata-rata umur dan perbandingan jumlah subjek laki-laki perempuan. Nah, sebentar. Kapan statika deskriptif diaplikasikan? Sebentar. Oke, bentar. Kameranya maaf saya matikan sebentar ya. Ini rumahnya Pak Widi baru sedang ada perbaikan. Sebentar, kameranya saya matikan sementara. Oke, yang terpenting suaranya masuk dulu. Baik. Baik. Nah, jadi kapan statistik deskriptif diaplikasikan? Itu ada salah satunya ada univariat, di mana analisa univariat adalah analisa yang mempelajari kasus karakteristik. Yang pertama distribusi, kedua tendensi sentral, dan yang ketiga ukuran dispersi. Distribusi itu yang dimaksud adalah ringkasan frekuensi dari data individual atau data berkelompok untuk sebuah variabel, di mana distribusi yang paling sederhana adalah dengan menentukan nilai-nilai yang ingin dicari dari variabel yang dipelajari dan jumlah sampel yang memiliki nilai tersebut. Nah, misalnya, dalam menghitung distribusi jenis kelamin, subjek-subjek dalam satu penelitian, berarti kita menghitung persentase subjek yang laki-laki dan subjek yang perempuan. Nah, sedangkan tendensi sentral atau ukuran pemusatan itu adalah istilah dari ukuran pemusatan penjabaran data yang berulang atau berpusat pada nilai-nilai tertentu secara kuantitatif. Tendensi sentral adalah cara untuk mencari nilai tengah dari satu gugus data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya, yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, di dalam tendensi sentral itu nanti akan kita kenal yang namanya arithmetic mean atau rata-rata hitung, median, mode, geometric mean, harmonic mean, weighted mean, truncated mean, mid-range, meeting, mean, dan Win-Sorizet mean. Maaf sebentar ya, nanti sedikit terganggu suaranya karena memang sedang ada perbaikan. Ukuran dispersi. Nah, ukuran dispersi adalah ukuran variasi atau seberapa jauh nilai tersebar
Satu dengan lainnya, satu dengan yang lainnya dari gugus data. Nah, aplikasi ukuran dispersi yang sering digunakan adalah standar deviasi. Nah, ukuran dispersi biasanya digunakan bersamaan dengan tendensi sentral atau mempelajari mengenal beberapa istilah dalamnya ada range dan jangkauan antar kuartil. Range itu adalah interval terkecil yang memuat semua data didapat dengan mencari selisih nilai maksimum dengan nilai minimum. Sedangkan standar deviasi itu menunjukkan seberapa jauh deviasi data pada suatu gugus dari nilai tengahnya. Sedangkan varian itu menunjukkan seberapa jauh penyebaran satu nilai dengan nilai yang lain pada gugus data. Nah, sedangkan kuartil atau jangkauan antar kuartil itu memecahkan data menjadi 4 bagian yang rata-rata. Nah, contoh kasus seperti ini. Berikut adalah data nilai ujian statistik dasar dari 15 mahasiswa program studi tertentu. Ada bla 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 bla. Nah, jika data yang diurutkan itu bentuknya akan pasti seperti ini karena paling terendah 26, 27, 39, 46, 49 dan seterusnya dan tertinggi 95. Jumlahnya sama-sama 15. Nah, dari dua ini adakah perbedaan dari penyajian kedua data di atas? Ya, jadi dari dua data ini pasti akan perbedaan. Jadi bedanya di mana X1 atau minimumnya di sini itu kalau yang belum diurutkan itu ada 87 dengan X15 atau X paling tertinggi adalah 46. Sedangkan ketika diurutkan baru akan terlihat minimumnya itu ada 26 dan maksimumnya adalah 95. Jadi akan kelihatan, oh X minimumnya itu berapa, X maksimumnya itu berapa. Jadi memang dari data seperti ini semua poin tak ingat tak ilingin ke semua mahasiswa, ketika nanti pemrosesan data statistik berbasis kuantitatif, itu tolong datanya diurutkan dulu. Nah, seperti itu. Tendensi sentral. Nah, ini yang sering banget sejak SMA pun sudah dijelaskan. Ada rata-rata, ada median, ada mode. Nah, seperti itu. Ya rata-rata memang jumlah seluruhnya dibagi jumlah pengamatan. Itu baru ketemu rata-rata. Jadi ini dijumlahkan dulu dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi jumlah angka ini dibagi dengan 15. Kenapa kok 15? Karena jumlah datanya ada 15. Jumlah data ya, bukan jumlah dari perhitungan ini. Jadi jumlah perhitungan ini semua dibagi dengan jumlah banyaknya data. Nah, itu adalah rata-rata. Sedangkan, nah, jumlahnya seluruhnya ada 1014 dibagi 15 ketemunya berarti rata-ratanya adalah 67,6. Nah, ada lagi data yang sudah dikelompokkan. Nah, ini yang nanti akan sering kalian temui juga di situ. Ya, pertama-tama kalian membuat interval dan lain-lain. Ya, itu ada 1, 2, terus mencari nilai tengahnya. Nilai tengah kan kemarin sudah diajari toh. Nilai tengah antara 11 sampai 30 itu berapa? Berarti 20,5. Berarti FMT itu maksudnya adalah frekuensi dikali NT, frekuensi dikali nilai tengah, ketemunya 20,5. Jadi 1 dikali 20,5. Nah, jadi kalau memang data itu belum bentuknya kelompok, itu pertama harus mencari frekuensi dulu. Setelah frekuensi, baru mencari nilai tengahnya dulu. Baru kita cari FMT atau hasil kali frekuensi dengan nilai tengah. Berarti 1 dikali 20,5 ketemunya 20,5.
Ini frekuensinya 2, berarti dengan NT-nya 35,5 itu jadi ketemunya 2 dikali 35,5, ketemunya 71. Nah, ini frekuensinya 2, nilai tengahnya 45,5, berarti 2 dikali 45,5, sehingga ketemunya 91, dan seterusnya. Nah, nanti ditemukan setelah ini ketemu FNT-nya, itu dijumlahkan. Nah, ternyata jumlahnya ada 1007,5. Nah, caranya yaitu jumlah dari FNT dibagi dengan jumlah data, jumlah total frekuensi. Jadi ketemunya 1007,5 dibagi 15, ketemunya 67,17. Mudah nggih pembuatan rata-rata. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang median. Nah, median itu plot yang akan membagi data dalam dua bagian. 50% data berada di bawah median, 50% data berada di atas median. Rumusnya adalah ME median sama dengan N tambah 1 dibagi 2. Berarti jumlah N tambah 1 baru dibagikan menjadi dibagi 2. Ya, contoh. Ini data yang tadi ya, ada 26 sampai 95. Jadi N-nya kan ada 15. Nah, berarti mediannya 15 ditambah 1, hasilnya dibagi 2. 15 tambah 1 berapa? 16. Jadi 16 dibagi 2 ketemunya 8. Berarti mediannya adalah data yang ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti median antara 26 sampai 95 ini adalah 76. Nah, beda lagi dengan data yang berkelompok. Nah, rumusnya median sama dengan nilai sebelum median tercapai dikalikan ditambah interval kelas dikalikan hasil pengurangan posisi median setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dari tipe median, dan hasil akhirnya nanti dibagi frekuensi. Contohnya tenang gini. Nah, gini. Nggak boleh. Nih, datanya seperti ini. 21, 30, ini contohnya ya. Nah, datanya modelnya seperti ini. Nah, di sini sama dengan 7,5. Median terletak pada posisi. Nah, ada lagi nilai median sebelum tercapai 60. Itu juga kondisinya seperti sini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi median terletak pada posisi 7 dan 8. Terus 10 frekuensi kumulatif kumulatif kelas sebelum median. Itu ada 6. Frekuensi kelas di mana itu ada 1. ME aksennya itu adalah 60. Sedangkan I-nya interval itu adalah 10, dan ME double aksennya itu adalah 7,5, di mana itu adalah jumlah pengamatan dari median. Jumlah pengamatannya berapa? Ini kan ada 5,
setengah N, setengah dari jumlah N-nya. Ya, berarti setengahnya 15 adalah 7,5. Dikurangi F kumulatif, frekuensi kumulatif kelas sebelum median. Mediannya berarti kondisinya posisinya di sini. Kelas sebelum frekuensi kumulatif kelas sebelum median adalah 6 ini ya. Bagi frekuensi kelas di mana median berada. Median beradanya tadi di mana? Median sebelum mencapai 60 berarti kondisinya ini berarti kelasnya ada satu baru ketemu yang namanya 75. Nah, mode atau modus itu merupakan nilai yang paling sering muncul dalam gugus data. Nah, data tidak dikelompokkan, itu modelnya seperti ini. Nah, yang data tunggal ya, data 26 sampai 95 itu yang sering muncul kan 83. Ini berarti modusnya itu adalah 83 poin data yang sering muncul. Caranya mencari modus itu sama kelas di mana modus berada ditambah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas tepat di bawahnya atau D1 dibagi D1 plus D2 hasilnya itu baru dikalikan interval. Nah, seperti itu. Nah, dari sini L modus bawah di mana modus itu berada. Tadi kan modus kan angka yang sering keluar, berarti kan paling banyak di sini ada 3, berarti ada di 81 sampai 85. Berarti L modusnya adalah 81. Nah, D1 itu sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. D2 sama dengan 3 kurangi 2 sama dengan 1. Nah, bagaimana untuk mencari kok ini bisa dikurangi 1, ini kok bisa 2. Kembali lagi, D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan kurangi kelas yang di bawahnya itu ada itu 3 dikurangi kelas selanjutnya. Itu kelas selanjutnya ada 2 berarti 3 kurangi 2. Nah, interval itu ada I-nya itu adalah 5. Kenapa kok 5? Nah, intervalnya berapa? 81, 82, 83, 84, 85. Berarti intervalnya itu adalah 5 di situ. Nah, sehingga baru kita bisa hitung. Oh, 81 tambah 2 bagi ini ketemu 8. Seperti ini. Kerjanya yang dikurung dulu. Nah, kurung pertama, terus kurung kedua, baru di perkalian. Pokoknya terakhir itu penjumlahan maupun pengurangan. Seperti itu, ya. Oke. Selanjutnya ada ukuran dispersi. Nah, ukuran dispersi ini itu sering dikenal itu nanti di dalam ada rentang, ada kuartil, ada jangkauan antar kuartil, ada persentil, ada jumlah interval kelompok dan standar deviasi. Nah, rentang merupakan ukuran dispersi yang merupakan selisih nilai maksimum dan nilai minimum. Terkecil, datar besarnya ada 95 dan datar kecilnya ada 21. Berarti rentangnya 95 kurangi 20. Kuartil itu ada 3, ada kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas.
Nah, cara mencari kuartil di situ, kuartil bawah Q1 sama dengan X N+1. Berarti ini datanya masih belum berubah. 15 ditambah 1 dibagi 4. Punya X yang keempat. X keempat berapa? 1, 2, 3. Itu. Kuartil tengah itu rumusnya X yang kita mencari X ke 2 dikali N+1 dibagi 4. 2 di mana 1 16 dibagi 2 berarti adalah 8. Berarti X ke 8 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti mediannya adalah 76. Kuartil atas itu cara mencarinya 3 dikali N+1 dibagi 4. Berarti 3 dikali N-nya tadi 15. 15 tambah 1, 16. 16 dikali 3 baru dibagi 4 ketemunya 12. Berarti kita mencari X yang ke-12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti nah ini dalam perhitungan ini memang perlu ketelitian betul-betul dan hati-hati. Nah, seperti itu. Nah, jangkauan antar kuartil itu adalah merupakan selisih antara distribusi. Nah, itu biasanya di dalamnya nanti akan dikenal ada deviasi kuartil dan median. Nah, wis mulai banyak itu kan ya. Nah, deviasi kuartil, ya kan kuartil itu adalah DQ sama Q3, berarti selisih antara Q1 dan Q3 yang merupakan titik tengah dari seluruh distribusi. Berarti Q3 dikurangi Q1, DQ sama dengan 87 kurangi 40, ketemunya 41. Sedangkan terus kita mencari deviasi kuartilnya bagaimana? Deviasi kuartil itu hasil seperti ini dibagi kan 41 dibagi 2 ketemunya 20,5. Sedangkan median Q3 tambah Q1 ketemunya 66,5. Persentil. Nah, cara mencari persentil ke I atau adalah ke berapa? Jadi caranya X I dikalikan N+1 dibagi 100. Nah, jika persentil ke I-nya adalah 50, kita ingin mencari persentil ke 50 ke 50 berarti X sama dengan 50, I-nya kan berarti diubah menjadi 50 ya, berarti 50 tambah N+1 dibagi 100. Ketemunya N+1 dibagi 2. Nah, kita mencari berarti kuartil atas dan kuartil bawah. Caranya memang seperti itu. Nah, jumlah dan interval kelompok 3 log n. Di sini M ini kan seperti kemarin 3,322 ya. Tapi di sini disediakannya 3,3. Menentukan banyak kelompok sama. Caranya sama. Nah, ketika ini kondisinya
di atas 0,5 berarti dia harus dibulatkan ke atas, berarti kelompoknya ada 5. Menentukan interval kelompok sama X max dikurangi X min 95 kurangi 69. 13,8 berarti dibulatkan menjadi 14. Sama. Ini poin rumusnya yang ini itu sama seperti yang kemarin sudah kita pelajari. Selanjutnya yaitu standar astagfirullahaladzim. Bentar. Selanjutnya yaitu standar deviasi. Nah, standar deviasi itu data tidak di sini kita cara mencarinya sigma X min X bar mana? Nah, gantuk saya. Sigma X min X bar dikuadratkan ketemu 474,609,6. Standar deviasinya itu adalah X akar dari X min X bar pangkat 2 atau akar dari hasil dari sigma X min X bar. Jadi standar deviasinya 74,9 dibagi 15 seperti itu. Yang ketemunya 22,23. Ada lagi standar deviasi di sini yang dalam kelompok itu bentuknya seperti ini. Ini di semua buku ada, buku yang sudah jenengan download itu ada semua. Jadi, nah yang terakhir adalah koefisien variasi. Nah, untuk membandingkan dua kelompok dengan variabel yang sama, tetapi nilai yang berbeda. Koefisien variasi di KV, mana standar deviasi dibagi X bar hasilnya kali 100%. Nah, itu adalah koefisien variasi di situ. Nah, itu penjelasan dari Pak Widi. Nanti kita lanjut via WA saja supaya lebih ini karena memang kondisinya baru kurang nanti sedikit takutnya kalau mengganggu dalam pembelajaran. Baik, Pak Widi akhiri untuk video ya, gitu ya. Itu dari Pak Widi, kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam.